नजर नजर मिलिए जानो दिल के नजराने। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulillah. Para peserta pelatihan Da'i Ilallah khususnya di Jawa Timur 3, pada sesi kali ini kita akan berdialog seputar kewafatan Nabi Isa. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita bisa mendapatkan banyak pencerahan, terutama yang terkait spesifik dengan masalah kewafatan Nabi Isa. Telah hadir bersama kita Bapak Mubalig Dian Kamiluddin Ahmad. Beliau sekarang bertugas di Jemaat Bangil. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk yang pertama kali kita akan mendengarkan mukodimah atau pemaparan singkat tentang materi yang akan kita dialogkan pada kesempatan ini. Saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan Da'i Jawa Timur 3 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan ataupun mendengarkan pemaparan tentang kewafatan Nabi Isa, yang mana materi ini menjadi satu materi yang diusulkan ya untuk kita kaji bersama-sama. Dalam materi ini tidak jauh ya, bahwa dari mulai kematian ini tidak mungkin bisa langsung dimulai tanpa adanya kelahiran. Nah, makanya sedikit kita akan bahas ya bagaimana proses kelahiran dari Yesus Kristus ini. Kalau kita lihat dalam surah Maryam ya, ayat 19 sampai 26, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun menggambarkan bagaimana kronologis ya Hadrat Isa dilahirkan oleh ibunya, yaitu Hadrat Maryam. Itu digambarkan bahwa beliau dilahirkan ya ketika sedang musim buah kurma ya. Di situ digambarkan bahwa Hadrat Maryam diperintahkan Allah Ta'ala untuk berpegang ya kepada pohon kurma karena sedang merasakan sakit ya saat melahirkan. Sehingga beliau pun diperintahkan juga untuk menggoyangkan pohon tersebut ya, agar buah-buahnya berjatuhan menjadi tambahan tenaga ya saat melahirkan tersebut. Artinya bahwa buah kurma ini ya berbuah biasanya di musim ataupun di bulan Agustus sampai dengan September ya, di musim panas. Sedangkan yang dipahami oleh umum ya bahwa tanggal 25 Desember itu hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Ini menjadi satu poin juga bahwa berbeda sekali ya dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran dan juga pemahaman yang disampaikan oleh teman-teman Nasrani ya bahwa ada perbedaan waktu kelahiran. Ini poin yang pertama. Kemudian juga di masa kanak-kanak ya bagaimana beliau juga diceritakan dalam Injil, beliau pun dihitan ya. Artinya sosok Nabi Isa ini ya adalah manusia biasa yang menjalani ritual ataupun kebiasaan manusia pada umumnya ya, dihitan atau disunat sebagai salah satu perjanjian Allah Ta'ala dengan Bani Israel saat itu. Kemudian juga di masa muda beliau, masa remaja ya, beliau juga menjalani masa kuliah ya dengan kelompok Esen. Disitulah bagaimana beliau mendapatkan pelajaran tentang hukum-hukum Taurat ya, sehingga dikabarkan ataupun disampaikan bahwa beliau bisa berbicara ya saat dalam buayan ya. Padahal buayan itu adalah bahasa kiasan, yang artinya di masa muda beliau sudah memiliki ilmu-ilmu tinggi ya, pemahaman-pemahaman agama yang tinggi, sehingga beliau mampu menjawab ya keberatan-keberatan dari ulama-ulama Yahudi saat itu. Nah, jadi ini ya bagaimana sebelum beliau mendapatkan
cobaan ataupun ujian penyaliban, nah tadi ya dari masa kelahiran sampai masa kanak-kanak kemudian remaja, ini pun tidak boleh kita lewatkan karena sebagai dasar juga sebelum kita memasuki materi tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih atas pemaparan di awal terkait dengan kelahiran, masa kanak-kanak dan masa remaja dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang ingin saya tanyakan Pak, di usia berapa beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul? Ya, kalau kita lihat ya di dalam sejarah ketika beliau menjalani masa kuliah ya di Esen itu sekitar usia sampai 33 tahun. Beliau mengikuti kuliah di Esen tersebut. Nah, setelah lepas dari itu ya, beliau kemudian mendapatkan pengangkatan ya dari Allah Ta'ala sebagai utusan dari usia 40 sampai 50 tahun. Dalam literatur disebutkan sejarah seperti itu. Artinya dalam usia seperti itulah ya, usia kondisi itu beliau diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya begini Pak, ini kan mesti terkait dengan perjalanan Yesus selanjutnya. Ya. Apa reaksi masyarakat Yahudi pada saat itu setelah Yesus mengumumkan kenabiannya? Ya, jadi seperti biasa ya, ketika seseorang diangkat menjadi seorang utusan Allah Ta'ala ya, akan terjadi hingar-bingar ya, akan terjadi satu polemik di tengah masyarakat. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ya, ketika beliau mendakwakan diri sebagai utusan Allah Ta'ala, maka saat itu khususnya ulama-ulama Yahudi ya sontak memberikan satu bantahan ataupun menentang ya dakwah beliau, sehingga beliau pun langsung dilaporkan kepada kaisar saat itu ya untuk mendapatkan hukuman karena sudah mengaku-ngaku sebagai nabi ya, sebagai utusan Allah Ta'ala. Bahkan beliau menjanjikan akan menurunkan kerajaan langit ya di muka bumi. Nah, ini kondisi saat itu ketika beliau mengklaim diri sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah Yesus ini memang sangat luar biasa sekali Pak ya. Bahkan pada saat itu Yesus diceritakan sampai disalibkan begitu ya. Ya, betul. Nah, bagaimana sesungguhnya tentang proses penyaliban ini? Kan banyak yang beredar bahwa bukan Yesus yang disalibkan, diganti dengan orang lain, atau ada yang menyebutkan Yesus memang disalib tetapi kemudian selamat atau diangkat ke langit dan lain sebagainya ini Pak. Ini sebetulnya seperti apa yang terjadi dengan Yesus itu Pak? Baik, memang masalah penyaliban ini pun menjadi satu poin penting ya sebelum kita membahas tentang kewafatan beliau. Karena masalah penyaliban ini juga ataupun kewafatan juga menjadi tiga agama penting di dunia, tiga agama besar ya, Yahudi, Kristen dan juga Islam ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana ada yang mengatakan yang disalib bukan Nabi Isa, ada juga yang disalib Nabi Isa tetapi beliau wafat ya karena untuk menebus dosa dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa penyaliban ini adalah benar-benar dialami oleh Nabi Isa alaihissalam sendiri ya. Kenapa? Karena dalam sejarah diterangkan bahwa ketika beliau disalib ya, itu beliau berteriak Eli Eli lama sabachthani, yang artinya adalah wahai Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku ya. Kalau memang itu yang disalib adalah Yudas ya, seperti yang disampaikan oleh orang-orang bahwa tidak mungkin teriakan itu seperti itu. Harusnya ketika kalau memang itu Yudas adalah wahai Tuhan, engkau salah tangkap ya. Aku ini Yudas bukan Yesus, kan seperti itulah ya. Kalau memang itu Yudas. Tetapi kan yang diteriakan adalah Eli Eli lama sabachthani. Artinya itu sabda dari Nabi Yesus ketika di atas kayu salib. Ya, ketika di atas kayu salib. Nah, Eli Eli lama sabachthani. Ini dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi ini salah satu
bukti ya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Jadi bukan orang lain. Ini berdasarkan kesaksian Injil, Pak ya? Ya, kesaksian ini. Nah, kalau berdasarkan teologi Islam atau pemahaman Islam, bagaimana tentang penyaliban ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya bagaimana beliau ini harus disalib karena menjadi satu bukti ya, satu bukti bahwa beliau adalah seorang utusan Allah yang tidak mungkin berdusta ya. Karena kita tahu bahwa seorang utusan Allah Ta'ala ini memiliki satu tugas ya, ataupun satu misi ya. Tugas beliau adalah untuk mengumpulkan domba-domba Bani Israel. Nah, jadi ketika kita lihat bagaimana beliau juga menyampaikan ya bahwa penyaliban ini menjadi satu bukti kebenaran adalah seperti proses Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ketika beliau hidup 3 hari di perut ikan ya, begitu juga Nabi Isa bisa hidup 3 hari di perut bumi. Nah, jadi dalam pemahaman teologi Islam ya, kita ketahui bahwa beliau mendapatkan penyaliban dalam surah An-Nisa ya. Beliau disalib, beliau akan dibunuh, itu sudah disampaikan. Tapi Allah Ta'ala pun menjawab bahwa mereka sama sekali tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Nah, jadi ini sangat jelas dalam Al-Quran pun disampaikan seperti itu. Nah, ini tadi disebutkan bahwa tugas dari Nabi Isa adalah mengumpulkan 12 suku Bani Israel. Artinya setelah beliau mengalami penyaliban dan selamat, Ya. begitu beliau menjalankan tugas seperti apa itu, Pak? Ya, jadi setelah beliau disalib ya, beliau itu mengalami pingsan ya. Jadi ketika disalib itu beliau hanya pingsan, tidak sampai wafat. Sehingga ketika salah satu bukti juga kalau beliau tidak wafat disalib adalah ketika tentara Romawi itu menombak ya, lambung beliau memancarlah darah dan air. Nah, ini salah satu bukti juga kalau beliau tidak wafat di atas kayu salib ya. Nah, ketika diturunkan dari kayu salib masih dalam keadaan hidup ya, beliau dirawat oleh murid-muridnya, diurapi dengan ramuan-ramuan ya, dan dirawat 3 hari di sebuah gua. Nah, ketika siuman setelah 3 hari beliau mendatangi murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, dan memberikan bukti bahwa aku masih hidup ya. Kalaulah ini roh ini tidak ada, maka tiada daging dan bertulang ya. Jadi beliau mengatakan bahwa aku ini manusia biasa, masih hidup. Nah, setelah itu beliau melanjutkan tugas beliau ya sebagai seorang utusan Allah untuk mengumpulkan 12 suku Bani Israel ya. Jadi beliau melanjutkan ke arah timur ya, dari Palestina sampai ke Kashmir, India. Baik para pemirsa, dari penjelasan Pak Mubalik dapat disimpulkan bahwa Nabi Isa adalah manusia biasa. Beliau mengalami penyaliban tetapi selamat, kemudian menjalankan tugas-tugas kenabian beliau, mengumpulkan kembali suku Bani Israel yang tercerai-berai saat itu. Nah, seperti apa Pak dalam pemahaman kita bahwa Nabi Isa itu sudah wafat begitu? Apakah ada penjelasan dari Al-Quran, dari hadis, atau dari apalah itu untuk bisa menjelaskan kepada kita? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita kaji ya tentang bukti-bukti bahwa Nabi Isa AS ini sudah wafat ya, bisa kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Ta'ala menyampaikan dalam surah Ali Imran ayat 56 yang artinya bahwa hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara wajar. Ini satu dalil utama kita bahwa sangat jelas ya, di garis bawah adalah mematikan engkau. Artinya bahwa Allah Ta'ala sendiri yang akan mematikan Nabi Isa, mewafatkan beliau ya. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat 145 pun disebutkan bahwa dan Muhammad ya tidak lain melainkan seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Artinya tanpa terkecuali semua nabi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat. Begitu juga Nabi Isa pastinya.
Artinya, mohon maaf Pak, Ya. ada banyak bukti ya dari ayat-ayat Al-Quran tentang kewafatan Nabi Isa. Kalau dari hadis Pak, seperti apa? Ya, dalam hadis juga kita lihat dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Isa berusia 120 tahun. Artinya bahwa tadi kan ketika beliau mengaku sebagai nabi itu sekitar 40 sampai 50. Artinya dalam jenjang waktu tersebut kemudian beliau disalib, masih ada rentang waktu sekitar 70 lah ya, 60-70 tahun Untuk untuk menjalankan misi sebagai nabi. Nah, kalau beliau ini mati disalib, artinya nauzubillah, Nabi Muhammad SAW sudah berdusta. Karena beliau sendiri yang bersabda bahwa Nabi Isa berusia 120 tahun. Nah, ini hadis yang bisa kita jadikan dasar juga bahwa Nabi Isa sudah wafat. Jadi kalau Nabi Isa masih hidup di langit, Rasulullah tidak mungkin menyebutkan demikian. Nah, kalau begitu kan orang-orang terdekat dengan Rasulullah adalah para sahabat beliau. Ya? Betul. Apa di kalangan para sahabat itu ada yang membantah misalnya Nabi Isa masih hidup atau seperti apa? Ada bukti-bukti misalnya dari mereka tentang hal ini? Ya, kalau kita lihat ya dari ijma para sahabat radhiyallahu anhum juga ada. Di situ disebutkan bahwa Hadrat Al-Jarud ya Bahrain menyatakan, adakah kamu mengetahui bahwa ada juga nabi-nabi Allah di masa dulu? Ya, kata mereka ya. Bagaimana keadaan mereka para nabi itu? Ia berkata lagi, semuanya telah wafat, jawab mereka. Maka nabi kita pun sudah wafat seperti mereka itu, katanya lagi. Ini salah satu asar dari sahabat ya. Kemudian juga dari Hadrat Hasan radhiyallahu anhu, Hadrat Ali sudah wafat pada malam ruh Nabi Isa itu diangkat, yaitu tanggal 27 Ramadan. Itu para sahabat Pak Para ya? sahabat. Nah, kita sudah menemukan dari Al-Quran bahwa Allah sudah mewafatkan Nabi Isa, kemudian 120 tahun sabda Nabi, usia Nabi Isa, kemudian tadi juga disebutkan bagaimana para sahabat. Nah, adakah dalil lain selain itu yang meyakinkan kita Pak bahwa Nabi Isa ini betul-betul sudah wafat begitu? Jadi dalam literatur juga disebutkan dari para ulama terdahulu pun ada ya pendapat tentang Nabi Isa ini sudah wafat. Ya. Salah satunya adalah dari Imam Malik rahimahullah ya, menyatakan bahwa Nabi Isa sudah mati. Ya, dalam Ikmal Syarah Muslim juz 1 halaman 26. Kemudian juga dari ulama-ulama Al-Azhar ya, Mesir pun mengatakan tiada dalam Al-Qur'an Majid ataupun dalam hadis satupun keterangan yang patut dijadikan akidah yang menetapkan hati bahwa Nabi Isa sudah diangkat ke langit dengan tubuh kasarnya dan ia masih hidup di sana. Ini pun ulama kita sudah mengatakan demikian ya, bahwa Nabi Isa ini sudah wafat. Tidak ada satupun nabi yang masih hidup ya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dari bukti yang lain pun ya disebutkan juga tentang makam ataupun kuburan Nabi Isa ya. Dalam sejarah ya pun dalam bukti-bukti yang ada dikatakan bahwa beliau makamnya ada di daerah Srinagar, Kashmir, India. Ya, di mana di daerah itu sekitaran situ ya banyak wajah-wajah ataupun perawakan-perawakan memang orang-orang Yahudi. Nah, jadi menjadi satu bukti juga, dan masyarakat di sana mengatakan bahwa ini adalah makamnya Yosua. Ya, yang mana bahasanya adalah Yesus ya. Nah, sehingga ini pun menjadi satu bukti yang kuat ya bahwa Nabi Isa memang sudah wafat. Yeah. Saya jadi teringat Pak ini kalau Bapak bicara tadi tentang Kashmir, apakah betul Pak, misal di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-50 disebutkan bahwa Nabi Isa dan Ibunda Siti Maryam itu dua tanda Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepada mereka di tempat tinggi yang di daerah itu mengalir banyak mata air. Apakah ini benar mungkin penggambaran tentang penyelamatan Yesus ya di Kashmir itu barangkali ya?
Iya, kalau kita lihat ya di TV ataupun di media-media yang lain ya, kalau kita klik nama Kashmir itu akan muncul pegunungan bersalju di sana dan tinggi tempatnya, indah sekali, di mana ada mengalir sungai yang sangat indah. Ya, mungkin kalau pemirsa pernah menonton film 7 Mila ya, itu Bajrani Baijan, Ya, itu ada ya, tampilan tentang kondisi Kashmir di sana. Iya, Itu sangat iya. jelas sekali bagaimana kalau memang sesuai dengan tadi ya, surah Al-Mu'minun ayat 50, Nabi Isa akan ditempatkan di tempat yang tinggi ya. Nah, itu sangat jelas kondisinya, sangat cocok sekali dengan kondisi di sana. Para pemirsa, khususnya para peserta pelatihan Dai Ilallah di Jawa Timur 3, demikian tadi perbincangan kita seputar kewafatan Nabi Isa. Dapat disimpulkan bahwa Nabi Isa adalah seorang manusia biasa dan terikat oleh hukum-hukum alam, dan Rasul pun bersabda bahwa usianya adalah 120 tahun. Kemudian kita juga bisa membuktikan secara faktual bahwa makam Nabi Isa telah ditemukan di Srinagar, Kashmir, yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah wafat secara wajar dan dikuburkan di bumi ini. Mudah-mudahan hal ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नजर नजर मिलिए जानो दिल के नजराने, जानो दिल के नजर